Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, ratusan warga rela antri panjang dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Gor Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski harus antri lama, warga mengaku senang dapat membeli paket sembako murah seharga Rp50.000. Sejak pagi hari, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu sudah memenuhi gelanggang olahraga Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka rela antre dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Pihak panitia menyediakan paket sembako berisi 5 liter beras, 5 bungkus mie instan, 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula, dan ikan kaleng dengan biaya hanya Rp50.000 dari harga normal Rp135.000. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah ini di tengah tingginya harga bahan pangan. Harganya Rp50.000, kayaknya cukup membantu ya, kebenaran beras habis di rumah. Ini ada beras 5 kilo, Indomie 3, gula, sarden sama minyak. Ya untuk Rp50.000 ya jauh lebih murah sih, berasnya aja udah Rp50.000 sendiri biasanya kan. Lumayan, membantu. Nah ini kan menjelang lebaran nih nanti Bu, kira-kira bazar seperti ini harus diperbanyak atau gimana? Iya dong, harus diperbanyak, lumayan buat mama. Pihak panitia menyediakan 1.000 paket sembako murah. Rencananya kegiatan bazar sembako murah akan terus digelar guna membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso kunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Menteri Perdagangan juga memeriksa keberadaan minyak goreng minyak kita. Sini Pak, tolong Pak. Kunjungan Mendak untuk memastikan bahwa pasokan bahan pokok aman dan terkendali selama bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Mendak Budi mengungkapkan harga bahan pokok juga terpantau normal. Di antaranya harga daging ayam Rp26.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogram. Dalam sidak, Mendak Budi juga membeli minyak goreng minyak kita 1 liter untuk dilakukan pengecekan apakah isi dalam kemasan sesuai dengan informasi takaran volume dalam kemasan. Setelah dilakukan pengukuran dengan gelas ukur, isi kemasan sesuai dengan informasi takaran. Harga minyak kita juga sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per 1 liter. Cenderung harga-harga normal dan tadi kita lihat banyak ibu-ibu yang belanja yang untuk persiapan Lebaran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada KL, kepada instansi terkait, Satgas Pangan, dan semua kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin harga-harga di seluruh Indonesia agar pasokan terjamin, kemudian harga juga. Ya, pemirsa, ratusan warga di Kota Tangerang, Banten juga rela mengantri membeli sembako murah di halaman Masjid Al-Falah. Bazar sembako murah ini digelar untuk meringankan perekonomian warga Kota Tangerang. Meski sempat diguyur hujan, ratusan warga Babakan Kota Tangerang rela mengantri demi membeli sejumlah kebutuhan pokok di Bazar Gampang Sembako Murah. Selain beras, pemerintah Kota Tangerang juga menyediakan sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula, terigu, telur, dan mentega. Romlah, salah seorang warga, mengaku senang karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasar. Dengan uang Rp90.000, ia bisa mendapatkan 2 kg telur dan 2 kg gula. Kenapa? Ada belanja sini lebih murah dibanding di toko. Ya. Sementara itu, Sahrudin, Wali Kota Tangerang, mengatakan bazar sembako murah ini digelar selama Ramadan agar masyarakat mudah memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau.
gerakan Gampang Sembako Murah yang diprakarsai oleh RW 05 Kelurahan Babakan. Dan ini dilaksanakan secara serentak kecamatan di masing-masing kelurahan, di 8 kelurahan di Kecamatan Tangerang. Ada apa aja nih Pak, produknya nih Pak? Kita lihat di sini ada beras, kemudian gula, minyak, terigu, mentega, sama telur. Harganya lebih murah ya Pak? Jauh lebih murah. Di sini harga berapa 70% ya dari harga pasar rata-rata. Diharapkan bazar Gampang Sembako Murah ini juga mampu menekan angka inflasi saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melarang pengurus RW dan Ormas di Jakarta meminta tunjangan Hari Raya pada pengusaha. Menurut Bang Sidul, ini tindakan itu keliru dan seharusnya tidak dilakukan. Ya pemirsa, hal ini dikatakan Rano Karno menyusul viralnya surat edaran permintaan tunjangan Hari Raya dari pengurus RW di wilayah Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Dalam edaran itu tertulis pengurus RW minta Rp1 juta ke pengusaha yang menggunakan jasa parkir di wilayah Jembatan 5. Rano Karno menegaskan menyerahkan sepenuhnya ke aparat hukum untuk sanksi karena pemerintah daerah tidak punya wewenang. Kita mesti paham, maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran satpam, itu sih normal gitu. Tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari. Ya. Kan Prof bakalan keluarin himbauan untuk kayaknya nggak usah ditanya, itu sudah ini deh. Ormas minta THR pasti oknum lagi, bukan ormas ya itu sih. sanksinya gimana? Ya kalau sanksi kan. Pemirsa, Polres Merangin memasang garis polisi di tangki penyimpanan BBM di SPBU Sungai Misang, Jambi. Hal ini dilakukan pasca viral dan adanya laporan warga mengenai BBM jenis Pertamax yang bercampur air dijual SPBU tersebut. Usai melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan BBM, pihak kepolisian dari Resort Merangik langsung memasang garis polisi guna tidak ada aktivitas di lokasi kejadian. Pengecekan yang langsung dipimpin Kapolres Merangin AKBP Roni bersama Kasat Reskrim AKP Mulyono. Dan ditemukan jika BBM jenis Pertamax yang ada di penampungan BBM sudah bercampur dengan air. Dari hasil pengecekan didapati ada kebocoran dinding di lokasi penampungan BBM sehingga air dengan mudah masuk ke dalam tangki penampungan. Cek turun ke TKP bersama Kasat Reskrim, bersama Sabara dan rekan-rekan yang lain dari pihak SPBU juga. Kita cek ke lokasi, ternyata memang ada lubang atau bekas kabel yang dulu untuk perpindahan, sehingga disitulah air masuk ke dalam tangki tersebut. Sementara itu, pihak SPBU menyampaikan telah bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Dan itu untuk penanggulangannya sudah kita koordinasikan dengan pihak bengkel. Jadi kita sudah tunjuk satu bengkel tadi untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Dan yang untuk yang mobil itu juga sudah pemiliknya sudah ada di sini, akan kita lakukan penggantian. Ini ya, amankan dulu. Sebelumnya, puluhan warga Kabupaten Merangin mendatangi SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin sembari membawa kendaraan yang mogok usai mengisi BBM Pertamax. Warga membuktikan jika BBM tersebut bercampur dengan air dengan cara mengeluarkan BBM dari tangki sepeda motor. Dari Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Pemerintah memastikan akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan banjir di Jakarta dan juga sekitarnya. Usai rapat koordinasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Gubernur Jakarta Pramono Anung,
serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta. Fokus utama nantinya adalah percepatan pembebasan lahan yang dimulai tahun ini hingga tahun depan. Melalui normalisasi Sungai Ciliwung, diharapkan 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif. BPN untuk mendukung Pak Menteri PU dan Pak Gubernur DKI adalah pengadaan tanahnya yang tadi sudah disepakati dari Pengadekan sampai di kawasan Kawajati. Totalnya sekitar 11 hektar atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran. Semua yang kami lakukan harus secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, dan warga yang memang terdampak kalau normalisasi itu dilakukan. Diharapkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025. Sebelumnya, normalisasi Sungai Ciliwung rencananya sepanjang 33,69 km. Namun saat ini baru diselesaikan sepanjang 17,14 km. Untuk proyek ini, pemerintah membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektar dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.